Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak, ibu yang Allah muliakan insyaallah, kita sudah menyelesaikan pembahasan tentang zakat harta, dan yang terakhir kita bahas yaitu tentang adab dan pantang larang bagi orang yang mengeluarkan zakat harta. Dan diantaranya hendaknya seseorang memberikan zakat harta dari harta yang halal. Jadi tidak ada zakat pada harta yang haram. Kemudian hendaknya seseorang mengeluarkan zakat hartanya dari benda yang terbaik yang dimilikinya. Jadi kalau memelihara kambing atau sapi atau panen sawah, maka yang dikeluarkan adalah dari yang terbaik. Cari padi yang terbaik, cari kambing yang terbaik yang dikeluarkan untuk zakat. Jadi dia sama seperti kurban, cari yang terbaik. Kemudian juga kita sudah bahas pantang larangnya, yaitu ketika berzakat maka hendaknya jangan membatalkan zakat tersebut dengan mengungkit-ungkit kembali. Juga jangan memberikan zakat dalam keadaan menyakiti hati si penerima dengan bahasa-bahasa yang tak baik. Kemudian bagi amil zakat juga ada larangan untuk membagi zakat dengan cara memanggil ke tempat si amil. Jadi mengumpulkan fakir dan miskin ke menasah, ke masjid atau tempat berada si amil. Jadi betul-betul amil tak bekerja sesuai syariat, itu tak boleh. Nah, ini beberapa pantang larang yang perlu dijaga-jaga. Baik, kita lanjutkan setelah membahas zakat harta. Pagi hari ini kita masuk ke dalam pembahasan Shadaqatul Fitri, yaitu zakat fitrah. Kita akan
lagi zakat fitrah, sekitar 3 bulan lagi. Jadi zakat itu dibagi dua, zakat wajib itu dibagi dua, zakat fitrah, zakat harta dan zakat fitrah. Nah, zakat harta sudah selesai. Kita akan bahas zakat fitrah. Jadi zakat fitrah ini disebut zakatul fitri atau sadaqatul fitri. Itu berhubungan dengan fitrun. Apa itu fitrun? Arti dasarnya berbuka. Makanya orang yang buka puasa itu disebut iftar. Dari fatara yaftiru. Jadi disebut Idul Fitri adalah hari raya berbuka. Artinya hari raya setelah puasa sebulan, hari itu tak boleh puasa lagi, maka disebutlah hari raya berbuka. Dan bahkan haram yang melakukan puasa di hari Idul Fitri. Oleh karena itu disebut zakat fitrah berhubungan dengan zakat di hari raya Idul Fitri. Jadi berhubungannya dengan hari raya Idul Fitri. Nah, hukumnya wajib disyariatkan di bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah. Dan itu bersamaan dengan syariat wajibnya Ramadan, yaitu tahun kedua Hijriah. Dan ada dalil-dalil yang menyebutkan tentang kewajiban membayar zakat fitri atau zakat fitrah. Di antaranya hadis dari Ibnu Umar, beliau mengatakan farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri min Ramadan 'ala an-nas. Rasulullah telah mewajibkan zakat fitrah dalam bulan Ramadan kepada manusia sa'an min tamar atau sa'an min sya'ir, yaitu mengeluarkan 1 sa' tamar kurma atau 1 sa' gandum ada kulli hurrin atau abdin, baik orang merdeka maupun budak, zakarin atau unsa minal muslimin, baik yang laki-laki maupun perempuan dari kalangan kaum muslimin. Nah, jadi ini di antara dalil wajibnya membayar zakat fitrah. Nanti dalam hadis yang lain disebutkan oleh Rasulullah, dari Ibnu Abbas, farada Rasulullah SAW zakat al-fitri, Rasulullah telah mewajibkan membayar zakat fitrah, tuhratun lis-sha'im minal laghwi war rafas. Zakat fitrah itu menjaga orang yang berpuasa, mensucikan orang yang berpuasa daripada pekerjaan sia-sia dan perkataan yang buruk, wa tu'matun lil masakin, dan juga dia menjadi makanan bagi orang miskin. Faman addaha qabla as-salah, barang siapa yang membayar zakat fitrah sebelum salat, yaitu salat Id, kana zakatun fahiya zakatun maqbulah, maka itulah zakat yang diterima. Wa man addaha ba'da as-salah fahiya sadaqatun minas sadaqat. Orang siapa yang membayar zakat fitrah setelah salat Id, maka dia hanya dihitung sedekah biasa. Begitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi ini dalil-dalil yang menyebutkan tentang kewajiban membayar zakat fitrah. Apa fungsi zakat fitrah ini?
Jadi zakat fitrah ini dibebankan oleh Allah. Manfaat pertama yaitu jabru naqsi as-sawm, menutup kekurangan-kekurangan yang terjadi dalam Ramadan. Jadi bukan menggantikan Ramadan atau bukan menggugurkan dosa orang tidak puasa, tapi menutupi kekurangan-kekurangan. Kalau seandainya orang ada sesuatu yang dia lakukan tak sempurna dalam Ramadan, maka bisa ditutupi dengan zakat fitrah. Ada seorang tabi'in berkata, Waqi' bin Jarrah, zakatul fitri li syahri Ramadan kasajadati sahwi li salah. Fungsi zakat fitrah untuk Ramadan seperti fungsinya sujud sahwi untuk orang yang salat. Jadi begitu diibaratkan. Fungsi zakat fitrah itu seperti fungsi sujud sahwi dalam salat. Dalam salat itu kan sahwi itu, sujud sahwi itu kan menutupi kekurangan ketika kita meninggalkan sesuatu yang penting dalam salat, atau disebut dengan sunnah ab'ad. Dengan sujud sahwi maka tertutupi. Begitu juga dengan zakat fitrah. Nah, ini perkara ini disebut dalam hadis yang umum. Nabi SAW mengatakan nanti di yaumul hisab, di padang mahsyar, seorang mukmin ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikatnya. Jadi Allah tanya melalui malaikat, coba cek ini orang ini ada salat atau tidak. Jadi disebutkan ada. Kalau ada salat, coba cek salatnya benar atau tidak, artinya salatnya sempurna atau tidak. Kata malaikat, tidak ya Rasulullah, tidak ya Allah. Jadi ada bolong-bolongnya, maksudnya ada bolong, kurang khusyuk. Kadang-kadang tidak terlalu sempurna sujud. Nah, ini kekurangan-kekurangan ini ditanya oleh Allah melalui malaikat. Lalu Allah berkata, baik, kalau begitu coba cek salat sunnahnya. Apakah dia ada melakukan qabliyah, ba'diyah? Malaikat Allah berkata, kalau dia ada melakukannya, tutupilah kekurangan dalam salat wajibnya dengan sunnah rawatib yang dia lakukan. Makanya qabliyah ba'diyah itu menutupi kekurangan pada salat wajib. Nah, di ujung hadis Rasulullah mengatakan, kemudian Allah memberlakukan seperti itu kepada semua amalan yang lain. Jadi Ramadan pun begitu. Nanti Ramadan yang bisa menutupi kekurangannya puasa-puasa sunnah, termasuklah zakat fitrah. Jadi itu kalau manfaat zakat fitrah untuk pribadi kita. Kemudian yang kedua, zakat fitrah itu juga bermanfaat kepada orang-orang yang berada di sekeliling kita, yaitu memberi kebahagiaan kepada mereka di hari raya, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Aghnuhum 'anit tawaf fi hadzal yawm." Berikanlah zakat fitrah itu untuk membahagiakan orang-orang fakir. Jangan sampai mereka berkeliling-keliling mencari mencari bantuan, mencari makan
fi hadzal yaum, di hari yang bahagia ini. Jadi ini membahagiakan fakir. Rasulullah menyuruh untuk membagikan zakat fitrah, jangan sampai si fakir atau miskin berkeliling-keliling untuk mencari makanan. Jadi ini yang menjadi salah satu amalan terhebat yang kita lakukan melalui zakat fitrah. Jadi orang kesannya selama ini kalau bayar zakat fitrah tu lebih membahagiakan orang-orang yang tak perlu lagi dibahagiakan. Jadi bayar zakat fitrah kadang-kadang ke satu kampung semua dapat, 70 kakak semua dapat, karena dibagi ke semua orang. Si kaya, yang kaya pun dapat, sehingga jatah orang miskin semakin mengecil. Padahal Nabi mengatakan, bahagiakanlah fakir dan miskin di hari raya, bukan membahagiakan orang kaya. Jadi ini zakat fitrah dibagi ke semua rumah. Kemudian yang terima zakat pun orang tidak pernah mengaji, tidak tahu dirinya termasuk golongan yang diharamkan menerima zakat. Ingat kembali, orang kaya haram terima zakat kecuali dia masuk ke dalam golongan amil, atau dia masuk orang yang terlilit utang karena mendamaikan suku atau orang-orang yang bertikai, sehingga uang dia banyak keluar sebagai pak kecil, sebagai orang tua kampung. Walaupun kaya, kalau terlilit utang karena urusan kemaslahatan umum, maka dia boleh dapat. Jadi kita ni kalau dihantarkan zakat fitrah, kalau tahu diri kita kaya, maka ditolak apa? Kalau bapak ragu amilnya tidak amanah, waktu kita tolak takut tu pajuh le amil lah misalnya. Karena itu sekarang jadi sebuah penyakit umum di kampung-kampung. Maka silakan terima, lalu segera berikan kepada fakir miskin yang sekeliling kita. Jadi betul-betul ni amil ni harus orang yang punya pengetahuan tentang zakat. Jadi tidak ada suruhan zakat fitrah dibagi untuk semua. Tetap zakat tu dibagi untuk 8 kelompok, bukan untuk satu kampung. Malam keluarkan zakat, lalu paginya terima zakat. Bahkan lebih banyak daripada yang dikeluarkan. Kiban caranya, pegah Serambi Mekah, pegah Nanggrol, Danuh Aulia, Indatu, macam-macam. Banyak kali ulama ino cukup malim-malim orang. Dia bagi zakat langsung tidak sesuai sasaran. Jadi tidak boleh lagi, tidak boleh bagi zakat fitrah kepada orang-orang yang diharamkan terima zakat. Jadi itu tujuannya membahagiakan fakir miskin. Dan 8 kelompok itu semuanya boleh dibagi dalam zakat fitrah, sebagaimana pembagian zakat harta untuk 8 kelompok, begitulah pembagian untuk zakat fitrah. Baik. Kemudian wajib zakat fitrah itu kepada setiap muslim. Yang ketika datangnya malam hari raya itu dia ada dan dia mampu, atau orang yang menanggung nafkahnya mampu. Jadi zakat fitrah itu pertama berhubungan kewajibannya dengan adanya orang,
adanya si muzakki. Kalau tak ada, maka tidak ada zakat fitrah itu. Kalau ada orang yang meninggal dunia sebelum datangnya kewajiban zakat fitrah, maka tidak ada zakat untuknya. Kalau ada orang yang lahir setelah terbenam matahari, maka tidak ada zakat untuknya. Jadi konsepnya itu nanti pada waktu kewajiban membayar zakat fitrah. Wajib bayar zakat fitrah itu kan di waktu terbenam matahari, hari terakhir Ramadan. Di situ berlakunya kewajiban membayar zakat fitrah. Barang siapa yang duluan meninggal atau yang meninggal sebelum terbenam matahari, maka dia tak terkena zakat fitrah. Barang siapa yang lahir setelah terbenam matahari, dia pun tak kena zakat fitrah. Tapi siapa yang meninggal setelah terbenam, jadi waktu terbenam itu dia masih ada, waktu terbenam matahari itu dia masih ada, belum meninggal, maka dia terkena zakat fitrah. Atau bayi lahir sesaat sebelum terbenam matahari, maka dia pun terkena zakat fitrah. Jadi kuncinya itu pada terbenam matahari, karena di situ mulai berlakunya kewajiban zakat fitrah. Jadi wajib kepada yang mampu, ukuran mampu. Kalau dalam mazhab Syafi'i, yang wajib bayar zakat fitrah adalah dia masih bisa hidup, yakin masih bisa hidup, masih ada nafkah, masih ada harta, mulai dari terbenam matahari sampai terbenam matahari esok hari, itu dia mampu bertahan hidup. Jadi perkiraan dia mampu bertahan hidup, punya rezeki. Bagi orang-orang seperti itu semuanya wajib membayar zakat fitrah. Makanya orang-orang yang kategori masuk miskin tapi pengna je gemudim untuk seminggu kemudian, itu terkena juga zakat fitrah, walaupun besoknya mereka menerima kembali. Bapak ingat kembali, ibu ingat kembali bahwa yang disebut dengan fakir adalah orang-orang yang memang tidak mampu hidup. Kalau ada kebutuhannya 10, maka dia cuma mampu 3, itu fakir. Kalau miskin, orang-orang yang kalau dia punya kebutuhan 10, dia mampu menutupinya 7. Itu kira-kira begitu kiasan para ulama. Maka miskin itu lebih kepada tidak mampu sempurna hidup. Tapi kalau fakir memang jauh di bawah derajat miskin. Makanya si miskin pun kena zakat fitrah. Asal dia mampu, yakin dia masih mampu bertahan hidup sampai esok hari, itu dia kena zakat fitrah. Nah, tapi mereka kemudian masuk lagi jatah orang yang menerima zakat. Untuk anak-anak itu ditanggung nafkahnya, ditanggung zakatnya oleh orang yang menanggung nafkahnya. Anak-anak yang masih kecil itu ditanggung zakat fitrahnya oleh orang yang menanggung nafkahnya, maka ayahnya. Begitu juga dengan orang-orang yang ma'tuh itu yang perlu dipelihara, seperti autis,
atau siapapun, itu juga tetap terkena zakat fitrah, ditanggung oleh orang tuanya. Wal majjanin, begitu juga orang gila, ya, itu kena zakat fitrahnya kalau dia ditanggung nafkahnya oleh orang tuanya. Karena zakat fitrah itu tidak disyaratkan balik dan berakal, tapi kemampuan untuk hidup sehari, baik laki-laki maupun perempuan. Tapi tidak wajib kita menanggung zakat fitrah orang yang tak wajib kita tanggung nafkah. Contohnya orang tua tidak wajib menanggung nafkah anaknya yang sudah besar, sudah punya harta, tidak wajib ditanggung. Jadi dia membayar zakat fitrahnya sendiri. Nah, begitu juga dengan saudara-saudara, apakah adik segala macam, itu tak wajib ditanggung walaupun itu punya hubungan keluarga, karena itu tidak masuk kategori orang yang wajib kita nafkahi. Seandainya istri punya rezeki sendiri, juga istri sebenarnya juga kalau sudah punya rezeki sendiri, maka dia di antara pilihan mau ditanggung oleh suami atau dia membayar zakat fitrahnya sendiri. Cuma kebiasaan dari dulu, istri itu kan tidak punya penghasilan sendiri. Gaya hidup istri-istri masa lalu, dari masa kehidupan Nabi Muhammad itu tidak ada penghasilan. Bapak Ibu pernah dengar istri Nabi ada yang jadi PNS atau ada yang mendaftar P3K? Tidak ada. Jadi rata-rata istri itu berdiam di dalam nafkahnya suami. Ya, itu yang model begitu, maka suami menanggung zakat fitrahnya. Tapi kalau istri misal lebih kaya dia daripada suami, maka istri pun membayar zakatnya sendiri. Nah, seperti fungsi anak-anak. Anak-anak itu waktu dia kecil belum ada pekerjaan, kita tanggung nafkah, maka kita juga menanggung zakat fitrahnya. Tapi istri kalau mau ditanggung oleh suami pun tidak terlarang, tidak dilarang. Misal istri kaya tapi ditanggung zakatnya oleh suaminya, itu juga tidak dilarang karena masih dalam kategori wajib nafkah. Tapi kebalikannya tidak boleh, istri tidak boleh memberi zakat fitrah atas nama suaminya, karena suami sama sekali bukan tanggung jawab nafkah istri. Oh, ada juga yang mau membayar orang lain, membayar zakat fitrah untuk orang lain atas nama orang lain. Misal ini ada keluarga ingin membayar zakat fitrah atas nama anaknya, padahal anaknya kaya-kaya. Bolehkah? Boleh, tapi seizin mereka. Boleh, tapi seizin mereka. Ini tidak boleh tanpa izin, karena pada dasarnya kita telah membayarkan zakat fitrah kepada orang yang selayaknya dia menanggungnya sendiri. Baik, berikutnya kalau pembantu yang tinggal, khadim yang tinggal bersama seseorang, maka kalau selama ini kita yang menanggung nafkahnya, maka itu pun termasuk yang dibayarkan zakat fitrahnya.
Tapi kalau model pembantu kerja lepas, ya, kerja lepas artinya ndak tinggal bersama kita, ndak kita tanggung hidupnya selama ini. Ya, kita cuma bayar gaji, dia kerja lepas, pagi datang mencuci, ya, bersih-bersih rumah, nanti siang pulang. Jadi cuma diperbantukan seperti orang kerja lepas begitu. Itu tidak wajib bagi kita menanggung zakat fitrahnya bagi majikannya, tuan rumahnya. Tapi kalau model pembantu yang tinggal bersama dan selama ini kemana kita dia pergi, nah itu termasuk orang yang dibolehkan untuk menanggung zakat fitrahnya. Ya. Berikutnya, kapan waktu, bagaimana seandainya seseorang meninggal dunia setelah terkena kewajiban zakat fitrah sebelum sempat dia melaksanakannya? Apakah gugur atau tetap wajib dibayarkan? Contohnya tadi waktu terbenam matahari hari terakhir Ramadan, beliau belum meninggal, masih ada. Setelah terbenam matahari, habis maghrib malam hari raya, beliau meninggal. Berarti tadi kuncinya waktu terbenam dia ada, berarti wajib zakat fitrah. Itu tadi yang perlu dipegang kuncinya. Dia ada waktu terbenam matahari, meninggalnya habis maghrib. Artinya dia sudah terkena kewajiban zakat fitrah. Apakah masih wajib bayar zakat fitrah atau tidak? Jumhur ulama mengatakan ukhrijat min tirkati, tetap wajib dibayarkan zakat fitrahnya walaupun sudah meninggal habis maghrib. Nah, diambil dari mana? Min tirkati, dari hartanya sendiri. Diambil dari hartanya sendiri. Kalau dia yang meninggal itu orang yang memang punya harta, tapi kalau dia tak punya harta maka ditanggung oleh orang yang wajib menafkahinya selama ini. Jadi orang tua yang miskin itu kan wajib dinafkahi oleh anak. Ya. Maka kalau dia meninggal tidak ada harta, wajib ditanggung zakat fitrahnya oleh anaknya. Jadi wajib, tidak gugur. Dan ini termasuk kewajiban yang bersangkut paut hutang kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi seandainya dia tidak terkena kewajiban zakat fitrah, seperti kita sebutkan tadi, habis maghrib, sebelum maghrib jam 5:30 meninggal, berarti waktu terbenam matahari beliau sudah tidak ada lagi. Itu tidak perlu bayar zakat fitrah karena tidak terkena kewajiban zakat fitrah. Begitu. Berikutnya, waktu wujub zakatil fitrah. Ini yang kita tadi sudah sebutkan sementara. Kapan waktu wajib bayar zakat fitrah? Jadi wajib bayar zakat fitrah itu ada dua pandangan. Menurut mazhab Hanafi, wajib zakat fitrah itu bitulu'il fajri min yaumi Aidil Fitri. Wajib zakat fitrah dimulai dari terbitnya fajar di hari Idul Fitri itu. Jadi kalau menurut mazhab Hanafi, wajib bayar zakat fitrah itu di
hari raya mulai dari masuk subuh, itu di situ waktu wajib. Sedangkan jumhur ulama itu mengatakan waktu wajib itu adalah bi ghurubis syam lailata Aidil Fitri. Wajib itu ketika terbenam matahari di malam hari raya. Nah, pandangan ini lebih kuat karena disebut hari dalam Islam itu dimulai dari terbenamnya matahari. Makanya tadi kita sebutkan, siapa yang ada di waktu terbenam maka kena kewajiban bayar zakat. Ketika terbenam dia masih ada, maka kena jawab zakat fitrah. Bayi lahir jam 6, maghrib jam setengah 7 misalnya. Lahirlah bayi, berarti pas terbenam matahari si bayi sudah ada, maka terkena kewajiban zakat. Kalau si bayinya lahir setelah maghrib, sudah terbenam, baru lahir si bayi, berarti tidak kena kewajiban zakat karena tadi pas terbenam dia belum ada. Begitu juga orang meninggal tadi, meninggal jam 5 sore, ya tidak kena, udah tidak ada zakat fitrahnya karena tadi pas terbenam dia sudah tidak ada. Meninggal setelah maghrib, wajib bayar zakat fitrah, diambil dari hartanya sendiri. Itu termasuk utang karena pas terbenam tadi dia masih ada. Nah, begitu. Nah, jadi itu waktu wajib. Maksud waktu wajib, disitulah sebenarnya kewajiban membayar zakat fitrah. Namun walaupun begitu, ada waktu yang sunnah. Tadi waktu wajib, ya. Tapi apakah wajib dikeluarkan terus malam itu? Tidak. Ada waktu yang sunnah. Waktu sunnah itu waktu terbaik untuk membayar zakat fitrah. Waktu terbaik. Jadi waktu wajib itu dari maghrib itu sudah wajib bayar zakat fitrah. Kapan waktu terbaik untuk membayar zakat fitrah? Yaitu sebelum setelah fajar, sebelum khatib naik ke atas mimbar. Itu waktu terbaik untuk bayar zakat fitrah. Jadi subuh hari raya, habis salat subuh, ba'dal fajri qabla salat, itu habis subuh, begitu azan itu sudah masuk waktu terbaik untuk membayar zakat fitrah. Jadi habis salat subuh bayar. Waktu terbaik itu yaitu sampai khatib naik ke atas mimbar. Itu sunnahnya. Namun tentu bermasalah. Dulu mudah dilakukan. Dulu Nabi terima zakat fitrahnya ya setelah salat subuh. Habis salat subuh di hari raya, habis takbir segala macam, mulailah sahabat-sahabat membayarkan zakat fitrah. Nanti dibagi setelah salat Id. Jadi setelah salat Id langsung dibagi. Dan itu mudah dilakukan. Kenapa? Masih terkonsentrasi di satu tempat, orangnya tidak terlalu banyak. Kalau sekarang, kalau kita mau ngambil waktu sunnah membayar zakat fitrah, dari mulai habis salat subuh hari raya itu, saya yakin 2500% tidak ada amil yang mau terima lagi. Kata amil kabayi kero kaju, hai ku bikilinya. Tidak ada yang mau terima lagi. Amil udah bubar semuanya. Ya.
sama siapa mau kasih. Baitul Mal tutup pun hari raya subuh tu. Tak ada yang menerima. Nah, dulu mudah melakukan sehingga bisa mengambil waktu terbaik ini. Sekarang susah melakukannya karena orang terpencar-pencar, jumlah luar biasa banyaknya. Ya, kemudian sudah susah untuk didata ulang kembali, dan bisa-bisa tidak sempat dibagi kalau semuanya membayar zakat fitrah dengan cara mengambil waktu sunnah ini. Ya, nah, jadi itu waktu sunnah, itu sebenarnya waktu terbaik. Cuma beda zaman sehingga kita tidak bisa melakukan itu lagi. Ada waktu mubah. Waktu mubah, waktu yang dibolehkan. Kapan waktu yang dibolehkan? Kalau menurut mazhab Syafi'i dimulai dari awal Ramadan, min awal syahri Ramadan. Itu waktu mubah, waktu boleh. Jadi dari awal Ramadan sudah boleh bayar zakat fitrah. Kenapa? Li'annaha tajibu bi Ramadan. Karena zakat fitrah itu diwajibkan karena adanya Ramadan. Tidak ada Ramadan, tidak ada zakat fitrah itu. Seandainya dari Sya'ban langsung Syawal, tidak ada Ramadan, berarti tidak ada zakat fitrah itu. Zakat fitrah itu karena berhubungan dengan Ramadan. Maka mazhab Syafi'i mengatakan bahawa dibolehkan membayar dari awal Ramadan. Itu namanya waktu mubah. Tapi mazhab Maliki dan Hambali mengatakan boleh, tapi bolehnya hanya qabla al-'id bi yawmin aw yawmain. Menurut mazhab Maliki dan Hambali boleh bayar sebelum Ramadan, tetapi hanya sehari atau 2 hari sebelum datangnya malam hari raya, sebelum waktu wajib. Berarti kalau dalam mazhab Malik itu yang boleh bayar zakat fitrah mulai dari malam ke-28. Itu yang boleh. Tak boleh sebelumnya. Yang membolehkan sebelumnya hanya mazhab Syafi'i. Ya. Oleh kerana itulah kita dalam mazhab Syafi'i, kita kan dibuka zakat fitrah itu beda kampung, beda cara. Ada yang panitia tidak mau bersusah payah dulu dari awal Ramadan, tidak dibuka dulu karena tidak mau disibukkan dengan itu dulu. Sehingga dibukalah mulai malam 25, ada yang buka mulai malam 27, ada yang buka dari malam 21. 10 terakhir Ramadan itu mulai buka. Jadi begitu dalam mazhab Syafi'i tidak ada masalah. Dari awal Ramadan sudah boleh, tapi itu namanya waktu mubah. Kemudian ada waktu makruh. Kapan waktu makruh? Yaitu membayar zakat fitrah setelah selesai solat Id sampai sebelum terbenam matahari di hari raya pertama. Itu waktu makruh, tidak disukai walaupun masih sah. Kenapa masih sah? Karena kalau belum terbenam matahari itu masih disebut hari Id, hari raya pertama. Nah, cuma sudah tak disukai oleh Allah karena Nabi mengatakan tadi, barang siapa yang membayarnya setelah salat maka dia dihitung seperti sedekah biasa. Maksudnya itu pahalanya hana tak gali. Kalau kuah udah hampir-hampir bau, udah hampir-hampir basi, tapi belum basi. Kalau mi sudah agak lembek-lembek sikit, tapi masih bisa makan untuk membantu pencernaan agar cepat mencret, kan? Jadi orang yang bayar zakat fitrah, misal dia tertidur dari malam 27, terbangun setelah solat hari raya, anak kedua bayar ni, panitia sudah nak terima lagi, semua nak terima lagi, maka silakan bayar terus zakat fitrah, cari lu fakir miskin, bayar terus sendiri, masih boleh.
Syaratnya sebelum terbenam matahari di hari raya pertama. Tapi kalau seandainya sudah terbenam matahari, begitu terbenam matahari, maka itu sudah masuk waktu haram. Jadi yang bayar zakat setelah terbenam matahari atau belum bayar zakat sampai terbenam matahari di hari raya pertama, dia jatuh ke dalam dosa besar, dan walaupun dia telah berdosa tapi tetap wajib mengqadha. Jadi tetap wajib bayar. Dia bayar di hari raya kedua atau maghrib, setelah maghrib malam hari kedua tetap wajib bayar. Cuma fahuwa asim, dia telah berdosa. Dan itu dosa besar, dianggap tidak bayar zakat fitrah. Jadi kayak mana juga, ya sudah bayar setelah maghrib atau besoknya tetap bayar, cari fakir miskin bayarkan. Jadi kayak mana cara menghilangkan dosa itu? Ya taubatlah. Cara taubatnya, ya berjanji kepada Allah tahun depan tidak akan lagi terjadi hal yang sama. Sama kayak orang taubat makan riba tapi kreditnya masih hidup. Sudah pernah mengambil kredit yang bentuknya pinjaman uang, nyan riba, kan? Ada cerita lain itu yang pernah mengambil dunia riba itu, lalu dia ikut pengajian dan mulai menyadari bahwa dia jatuh ke yang haram, perbuatan haram. Karena riba itu lebih besar dosanya daripada berzina. Bahkan Nabi menyebutkan lebih besar dosa makan riba daripada 36 kali berzina. Dan dia sudah jatuh ke dalamnya, pernah ambil rumah KPR dengan sistem riba, pernah pinjam kredit, bahkan sampai sekarang sertifikat PNS-nya masih di bank. Rumah cara cok rumah dengan bank, pinjam pak bank. Ngambil mobil juga begitu, ngambil motor juga begitu, waktu ambil istri juga begitu. Maksudnya dia pinjam dulu untuk dia beli mahar, ini istrinya istri riba. Kayak gitu hidupnya. Apakah ada pintu taubat? Tentu. Kayak mana cara taubatnya? Berjanjilah kepada Allah setelah tahu. Mungkin dulu dia betul-betul tak tahu memang. Jangankan masalah riba, Iqra satu aja tak tamat. Jangankan masalah riba, tak diberi ngaji oleh orang tuanya sampai Iqra satu pun tak tamat. Ini dosa besar orang tua. Sekarang sudah tahu, alhamdulillah, timbullah rasa takut ke Allah, dan si Taufik pun sudah pulang dari Daya, sehingga dia dapatlah hidayah dari si Taufik tadi, kan. Jadi yang pertama janji dulu, ya Allah, nyo terakhir nya halun cokli. Oh, kredit masih hidup. Kalau kreditnya masih hidup, kredit pinjam itu masih hidup, itu kalau bisa dibom. Apanya yang dibom? Banknya. Kreditnya. Baik nak bom bank, kreditnya dibom. Kalau tak ada harta untuk mengebom kredit itu, memang habiskan segera, silakan lanjutkan kreditnya, bayar terus tiap-tiap bulan. Tapi jangan lanjut lagi setelah itu selesai. Jadi harus segera taubat, karena itu dosa besar. Nah, begitu juga orang yang sudah kelewatan bayar zakat fitrah sehingga dia tidak terbayar zakat fitrahnya, habis maghrib segera bayar dan berjanji kepada Allah, ya Allah, ini terakhir dan tidak akan terjadi lagi. Itu di antara syarat taubat. Karena tidak disebut taubat kalau masih ada keinginan mengulang. Jadi waktu depu dulu hancur dia riba, singgah coklah mereka habisnya. Nyan butnya itu but mengolok-olok Allah, matinya dalam keadaan mati sedang melakukan maksiat itu nanti.
Nah, ini tentang waktu-waktu kewajiban membayar zakat fitrah. Jadi ada waktu wajib, ada waktu sunnah, ada waktu mubah, ada waktu makruh, dan ada waktu yang haram.